Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA kali ini akan membahas tentang tata surya. Selamat mengikuti. Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilinginya. Tata surya merupakan suatu sistem bintang yang berada di galaksi Bima Sakti. Matahari sebagai pusat tata surya merupakan sebuah bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi fusi, yaitu penggabungan inti atom yang terjadi di pusat matahari. Energi matahari banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Matahari merupakan bintang terbesar yang berada paling dekat dengan bumi. Massa matahari dibentuk oleh 75% unsur hidrogen, 20% unsur helium, dan 5%-nya unsur lainnya. Lapisan matahari. Lapisan matahari terdiri dari 1. Inti matahari. Inti matahari terletak pada bagian dalam matahari. Suhunya sekitar 150 juta derajat Celcius. Inti matahari merupakan tempat terjadinya reaksi fusi sebagai sumber energi radiasi matahari. Di atas inti matahari terdapat zona radiasi. Pada zona ini, energi hasil reaksi fusi dipindahkan ke lapisan luar melalui radiasi. Energi dari zona radiasi akan diteruskan dengan cara konveksi pada zona konveksi. Pada zona ini terjadi aliran gas panas dan gas dingin. Lapisan kedua adalah lapisan fotosfer. Fotosfer adalah lapisan matahari paling terang yang berwarna putih menyilaukan. Lapisan inilah yang kita lihat sehari-hari. Suhunya rata-rata pada lapisan fotosfer sebesar 6000 derajat Celcius. Lapisan ketiga adalah lapisan kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan atmosfer matahari bagian dalam. Lapisan ini sebenarnya menghasilkan cahaya merah yang lemah, namun cahaya ini hanya dapat dilihat saat gerhana matahari total. Lapisan keempat adalah lapisan korona. Korona merupakan lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona terdiri atas gas-gas yang terionisasi. Korona berwarna keabu-abuan. Korona terlihat jelas pada saat terjadi gerhana matahari total. Gangguan yang terjadi pada matahari. Granulasi. Granulasi terjadi karena adanya aliran gas panas dari inti menuju ke fotosfer, sehingga saat sampai di permukaan zona konveksi akan terlihat gelembung-gelembung gas yang menyebabkan permukaannya tidak mulus seperti beras. Prominensa terjadi karena gas panas terlepas dari permukaan matahari. Prominensa menyerupai lidah api besar yang berbentuk lengkung. Prominensa terlihat jelas pada saat gerhana matahari total. Bintik matahari atau sunspot terjadi karena adanya gangguan magnetik pada matahari yang mengakibatkan aliran gas dari dalam inti matahari terhalang. Daerah tersebut suhunya lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Di dalam sistem tata surya terdapat 8 buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet berdasarkan letaknya terhadap orbit asteroid dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar.
Berdasarkan orbitnya terhadap bumi, dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, dikelompokkan menjadi planet terestrial dan planet jovian. Hukum peredaran planet menurut Kepler. Hukum pertama Kepler mengatakan planet bergerak mengelilingi matahari membentuk lintasan elips dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya, sehingga suatu saat planet bisa berada pada jarak terdekat dengan matahari maupun berada pada jarak terjauh dari matahari. Hukum kedua Kepler mengatakan dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang yang sama luasnya. Satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang mengiringi planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet. Dibagi menjadi dua, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah berada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Sedangkan satelit buatan adalah satelit buatan manusia yang diluncurkan ke angkasa untuk kepentingan tertentu. Satelit alami yang dimiliki planet: Merkurius tidak memiliki, Venus tidak memiliki, Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan, Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos, Jupiter memiliki 79 satelit, Ganymede adalah satelit yang terbesar. Saturnus memiliki 82 satelit. Titan adalah satelit yang terbesar. Uranus memiliki 27 satelit. Titania adalah satelit yang terbesar. Neptunus memiliki 14 satelit. Triton adalah satelit yang terbesar. Meteoroid adalah benda langit dengan ukuran bervariasi, mulai dari sebesar butiran pasir hingga sebesar batu kali. Meteoroid mengandung unsur besi dan nikel. Meteoroid yang jatuh memasuki atmosfer bumi dan terbakar disebut meteor. Jika sampai ke permukaan bumi, meteor masih menyisakan batuan. Bagian meteor itu disebut meteorit. Asteroid atau planetoid adalah planet-planet kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Asteroid memiliki lintasan yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Komet adalah benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lonjong. Komet juga disebut sebagai bintang berekor. Komet terbentuk oleh debu dan gas yang membeku. Rotasi bumi adalah gerak bumi pada porosnya. Akibat rotasi bumi, terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, pembagian daerah waktu, terjadinya perubahan arah angin, dan bentuk bumi bulat tepat pada kedua kutubnya. Pembagian daerah waktu. 1 derajat busur ditempuh bumi dalam waktu 4 menit. Setiap wilayah yang memiliki perbedaan bujur 15 derajat mengalami perbedaan waktu sekitar 1 jam. Bujur 0 derajat di kota Greenwich. Menentukan waktu di belahan timur digunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan waktu di belahan barat digunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah contoh menentukan waktu di suatu tempat. Revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Akibat revolusi, terjadinya pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, rasi bintang terlihat berbeda setiap malam, dan gerak semu tahunan matahari.
Daerah yang terletak pada 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Daerah yang terletak pada 23,5 derajat sampai dengan 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Adapun daerah yang terletak pada 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan, mengalami satu musim, yaitu musim dingin. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, waktu siang dan malam sama panjang. Kutub utara dan kutub selatan masing-masing mengalami siang dan malam selama 6 bulan. Di kutub utara, matahari terbit tanggal 21 Maret dan tenggelam tanggal 23 September. Di kutub selatan, matahari terbit tanggal 23 September dan tenggelam tanggal 21 Maret. Fase bulan. Fase bulan adalah penampakan bulan dilihat dari bumi, di mana penampakan bulan dilihat dari bumi selalu sama sebagai akibat dari skala rotasi dan skala revolusi bulan yang sama. Pasang dan surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Pasang dan surut karena pengaruh gaya gravitasi bulan lebih besar dibandingkan pasang dan surut akibat gaya gravitasi matahari, karena jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Dalam satu bulan terdapat 2 pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi, terjadi saat gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama. Pasang perbani terjadi saat gaya gravitasi matahari dan bulan membentuk sudut 90 derajat. Gerhana dibagi menjadi 2. Gerhana matahari adalah peristiwa tertutupnya cahaya matahari oleh bulan karena bulan berada di antara matahari dan bumi. Gerhana bulan adalah peristiwa tertutupnya cahaya bulan oleh bumi karena bumi berada di antara matahari dan bulan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya.